Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Paralel D, izin untuk mempresentasikan tugas alat industri kimia kami, yakni industri gula. Untuk anggota kelompok 4 sendiri, ada Berlian Mustikasari, NPM 21177, Dodi Hendra Saputra 21194, saya sendiri Nani Esti Utami 21197, Muhammad Miftahul Rizki 21213, Faisal Zafran Mumtaz 21215, Nanda Yuniarti 21216, dan Rias Hadi Prasojo 21217. Nah, selanjutnya untuk tahapan proses sendiri, pada proses industri gula memiliki beberapa tahapan dari proses pemanenan hingga proses packaging. Proses pertama yakni harvesting atau pemanenan, kemudian washing, extraction, purification, crystallization, centrifugation, drying, dan juga packaging. Tahapan pertama merupakan harvesting. Harvesting yakni proses pemanenan. Proses pemanenan sendiri dilakukan pada tebu berusia 11-12 bulan, di mana kondisi gula tebu tersebut berada pada kondisi tertinggi, dengan ketinggian tebu 2-6 meter. Nah, proses harvesting sendiri umumnya dilakukan dengan proses mekanik, di mana tebu seringkali dibersihkan terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan bebatuan sebelum dimuat ke dalam truk dan dibawa ke pabrik untuk proses. Alat yang digunakan untuk harvesting sendiri biasanya merupakan sugarcane harvester, di mana alat ini mengadopsi desain segmentasi yang dapat melakukan tidak hanya pemotongan akar, namun juga pembuatan feed, pemisahan pengotor, dan juga pemuatan pada saat yang bersamaan saat pemanenan. Selanjutnya merupakan prinsip kerja dari sugarcane harvester. Prinsip kerja dari alat ini sendiri adalah tanaman tebu dikumpulkan ke bagian mesin oleh knockdown roller, kemudian bagian daun dan pucuk tebu akan dipotong oleh topper yang berputar, selanjutnya batang tebu akan dipotong oleh base cutter dan masuk ke dalam feed roller. Kemudian batang tebu akan dipotong menjadi 3-4 ruas oleh blade chopper, dan selanjutnya diangkat oleh elevator menuju ekstraktor. Pada bagian tersebut terdapat blower untuk membuang atau membersihkan batang tebu, di mana batang tebu yang masuk akan masuk ke transloading atau truk, sedangkan kotoran akan terbuang oleh sisi lain dengan tiupan blower. Untuk spesifikasi alat dari sugarcane harvester sendiri, mampu melakukan proses dengan feeding lebih dari 5,5 kg per second dengan feeding width 820 mm, kemudian memiliki struktur self-propelled dengan sistem stem cutting type dengan satu harvest row dan juga row spacing lebih dari 1,1. Selanjutnya merupakan proses dari sugarcane harvester. Berikutnya merupakan kekurangan dan kelebihan dari sugarcane harvester. Kelebihan dari alat ini merupakan tebu yang telah diolah, hasilnya bersih dan hampir tidak bercampur lagi dengan tanah. Kemudian batang tebu yang pendek akan memudahkan pemotongan selanjutnya. Kapasitas angkutnya besar dan cocok untuk tebu dengan lahan luas. Sementara kekurangannya, pengoperasian alat ini membutuhkan tenaga profesional dan juga tidak cocok pada lahan yang sempit, miring, atau areal yang basah.
Selanjutnya merupakan proses flow diagram dari sugarcane harvester, di mana feed yang masuk ke dalam harvester akan memiliki dua output, yakni sugarcane yang telah bersih dan juga sampah yang akan dikeluarkan dengan trash removing fan. Selanjutnya ada washing. Segera setelah tebu atau tiba di pabrik, mereka dicuci secara ekstensif. Rotating drum sering digunakan untuk mencuci tebu. Air disemprotkan ke dalam drum dan tebu berputar di dalam drum. Rotary drum sendiri itu industri gula memiliki persyaratan ukuran slot dan bahan mesh filter yang lebih tinggi. Filter mesh dioptimalkan untuk filtrasi kasar dan halus. Jaring filter memiliki kekokohan dan daya tahan yang sangat baik untuk uh, beradaptasi dengan kondisi kerja yang beragam, bahkan saat suhu tinggi. Selanjutnya ada prinsip kerja rotary drum. Itu prinsip kerja filter drum rotary adalah mengolah air dari pipa air menjadi aliran distribusi air luapan. Outlet air meluap secara merata dan didistribusikan di layar filter yang berputar ke arah yang berlawanan. Aliran air dan dinding bagian dalam kartrid filter yang menghasilkan gerakan pemotongan relatif efisien berjalan bersama pelat pemandu spiral di dalam silinder dan kemudian dikeluarkan dari ujung lain cartridge filter. Filter mengalir menjauh dari wastafel. Mesin ini dilengkapi dengan pipa air pembilas di luar silinder, silinder filter, dan tekanan air pembilas 30 kg atau cm kuadrat berbentuk kipas untuk menyiram filter pengerukan untuk memastikan bahwa layar filter selalu mempertahankan kapasitas penyaringan yang memadai. Selanjutnya ada kekurangan kelebihan rotary drum. Dari kelebihan yang pertama itu kemampuan filtrasinya tinggi, dilengkapi sarana otomatis, hasil pencucian cake lebih efektif, filternya dapat bertahan lama, dan kekurangannya sendiri itu yang pertama ada cake membutuhkan waktu pengeringan yang lama untuk mencapai titik kelembapan. Filtrat membutuhkan pemisahan yang lebih sulit pada bagian wash filtratus, dan yang terakhir ada cake memerlukan pencucian yang lebih dari sekali. Selanjutnya ada proses flow diagram. Jadi di sini tuh di mana output yang keluar dan yang masuk itu ada dua. Yang yang keluar itu yang masuk itu ada dua, sugar cane
dengan feed 6.000 meter kubik per jam dan water feed-nya dengan 3 kilogram per sentimeter kuadrat, dan yang keluar itu ada cake collector atau kotoran dan apa gula tebu yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, tebu dihancurkan menggunakan alat heavy duty hammer shredders. Tebu yang dihancurkan disemprot dengan air panas. Proses ini berfungsi untuk mengembungkan sel tanaman sebagai persiapan untuk ekstraksi. Selanjutnya ada Heavy Duty Hammer Shredders atau HDHS. HDHS memiliki fungsi mengoyak atau memecah bagian tebu yang telah dipotong untuk diperoleh hasil berupa tebu dengan bentuk serabut. Prosesnya dilakukan dengan pemukulan potongan tebu untuk memudahkan dalam proses pemerahan nira. Dan selanjutnya ada prinsip kerja heavy duty hammer shredders. Tebu yang telah dipotong akan masuk ke grid bar untuk selanjutnya dilakukan proses pencacahan oleh hammer hingga hancur dan berukuran kecil atau serabut. Selanjutnya serabut akan jatuh ke elevator untuk dibawa ke unit pemerahan. Selanjutnya ada spesifikasi alat spesifikasi alat dari Heavy Duty Hammer Shredders ini, itu diameternya 1830, width-nya 2,242 tip dan 88 number of hammer, material high strength steel, nominal speed-nya itu 981 per menit, lebih besar 90%, preparation index-nya dan 76,20 mm hammer diameter. Selanjutnya ada proses flow diagram, itu yang ada dua yang masuk dan ada satu yang keluar, yaitu selanjutnya dari rotary drum itu setelah yang masuk kan udah dibersihin, dan yang dari rotary drum itu tebu yang sudah dibersihkan dimasukkan ke swing hammer dan dimasukkan air dan dikeluarkan tebu yang sudah diparut. Baik, selanjutnya yaitu ada proses extraction atau ekstraksi. Nah, jadi cacahan tebu yang sudah dicacah di proses sebelumnya itu akan diteruskan dengan conveyor menuju diffuser. Pada diffuser ini ada terus berputar di tengahnya mengangkut potongan tebu ke atas saat gulanya diekstraksi. Nah, diffuser ini salah satu alat yang digunakan di proses ekstraksi ini. Diffuser digunakan untuk mengekstraksi tebu mentah dengan konsentrasi gula setinggi mungkin dari tebu yang dipecah secara mekanis untuk memungkinkan pemrosesan yang ekonomis. Dengan diffuser ini dimungkinkan untuk mendapatkan tingkat ekstraksi hingga 98,5% hasilnya. Untuk prinsip kerja diffuser sendiri, itu cacahan tebunya akan bergerak dari arah depan ke belakang melalui rantai pengangkut dengan kecepatan 0,9 sampai 1,2 meter per menit atau sekitar 50 sampai 60 menit.
Jadi supaya nira dalam diffuser ini tidak tinggal terlalu lama dan mengurangi inversi karena seringnya sirkulasi. Terdapat deflektor pada tiap tray di dalam diffuser yang berfungsi untuk mengatur jatuhnya nira yang dipompa. Ampas yang keluar dari diffuser melewati sebuah dewatering drum untuk mengurangi kandungan airnya. Selanjutnya, ampas akan diperah pada dewatering mill, di mana nira hasil pemerahannya dipompa dan akan dikembalikan ke diffuser. Kelebihan dan kekurangan dari diffuser ini yaitu untuk kelebihannya dengan mudah mencapai ekstraksi sebesar 97-98% dan mempunyai biaya operasi yang lebih rendah dan penggunaan power yang lebih rendah dibandingkan dengan gilingan. Kekurangannya yaitu pemakaian uap yang lebih besar daripada gilingan. Keasaman dalam diffuser harus tetap dijaga supaya tidak terjadi korosi dan inversi, dan pemakaian imbibisi lebih besar sehingga menambah beban. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi diffuser ini, yaitu yang pertama ada perbedaan konsentrasi, ditentukan dengan jumlah dan pencampuran imbibisi nira dan air yang diberikan di pompa dengan cacahan tebu di masing-masing tray. Kedua, ada kecepatan perkolasi, yaitu akan dipengaruhi oleh ukuran partikel. Bila ukuran partikel terlalu halus, akan mengakibatkan banjir, atau dengan kata lain, jumlah imbibisi yang ditambahkan lebih cepat dibanding dengan yang mampu menembus cacahan tebu. Selanjutnya ada suhu dan pH. Suhu yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap ekstraksi karena adanya peningkatan kecepatan difusi dan penurunan viskositas, namun akan berpengaruh negatif terhadap kecepatan populasi karena cacahan tebu akan semakin kompak. pH yang terlalu tinggi akan menurunkan kecepatan populasi. Hal ini mungkin karena pengaruh endapan kalsium fosfat pada lapisan tebu. Tetapi pH yang terlalu rendah akan menyebabkan inversi. Berikut ini adalah proses flow diagram untuk proses ekstraksi. Jadi cacahan tebu yang tadi didapatkan dari pencucian tadi akan dimasukkan ke diffusernya, kemudian akan menghasilkan dua hasil, yaitu ada extracted sugarcane, yaitu cake-nya atau ampasnya, dan didapatkan juga jus atau nira tebunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai purification atau pemurnian dalam proses pembuatan gula tebu. Selanjutnya, untuk secara singkatnya, untuk proses pemurnian ini jus dilewatkan melalui chamber filter press untuk penyaringan kembali dan selanjutnya dipanaskan dalam evaporator untuk mendenaturasi kandungan proteinnya dan kemudian dicampur dengan bubur kalsium hidroksida. Gas karbon dioksida juga dapat dimasukkan pada langkah ini untuk menurunkan alkalinitas dan mengendapkan lumpur karbonasi yang disaring untuk memurnikan jus. Selanjutnya. Nah, alat pertama yang digunakan yaitu adalah alat yang bernama chamber filter press. Jus tebu yang telah melalui proses ekstraksi, kemudian difiltrasi menggunakan chamber filter press untuk memastikan bahwa tidak ada pengotor yang terbawa pada proses pemurnian. Selanjutnya. Untuk prinsip kerja chamber filter press yaitu untuk partainya terlebih dahulu, filter press adalah salah satu equipment atau alat yang banyak digunakan pada berbagai industri. Fungsi utama alat ini adalah untuk memisahkan dua fase yang berbeda dengan cara proses filtrasi atau penyaringan menggunakan tekanan angin dan filter cloth. Air atau liquid yang hendak dipisahkan dari fase slurry dipompakan ke dalam filter press untuk melewati selaput membran. Kotoran atau sludge akan tertinggal pada cloth, sedangkan cairan yang bersih atau yang diinginkan akan tersaring dan keluar melalui pipa kapiler yang terhubung dengan filter cloth. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan alat chamber filter press, yaitu yang pertama ada adaptif, yang kedua konfigurasi tingkat tinggi dan fleksibilitas maksimum, lalu yang ketiga desain yang ringkas dan kuat, yang keempat tingkat keamanan yang tinggi, dan yang kelima rasio harga atau kinerjanya yang bagus. Lalu untuk kekurangannya adalah waktu maintenance atau perawatan yang cukup lama. Selanjutnya.
Nah, alat selanjutnya yaitu adalah evaporator. Jus tebu yang telah disaring kemudian dimurnikan dalam serangkaian evaporator vakum hingga mencapai konsentrasi gula 50–65%. Setiap evaporator berikutnya dalam rangkaian tersebut memiliki tekanan vakumnya lebih tinggi daripada evaporator sebelumnya, sehingga sirup gula mendidih pada suhu yang semakin rendah saat bergerak melalui proses. Sedimen disaring dari bagian atas evaporator dan menghasilkan sirup gula yang kental dan hampir tidak berwarna. Selanjutnya, lalu untuk prinsip kerja evaporator yaitu ialah dengan menambahkan kalor atau panas yang bertujuan untuk memakatkan suatu larutan yang terdiri dari zat pelarut yang memiliki titik didih yang rendah dengan zat terlarut yang memiliki titik didih yang tinggi, sehingga pelarut yang memiliki titik didih yang rendah akan menguap dan hanya menyisakan larutan yang lebih pekat dan memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, bisa lihat tadi yang digambar tadi, kan evaporatornya itu ada banyak. Nah, itu di setiap evaporator selanjutnya memiliki tekanan yang lebih tinggi, sehingga jadi akan larutan yang dimasukkan ke dalam evaporator selanjutnya itu akan mendidih di suhu yang lebih rendah daripada evaporator sebelumnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari evaporator, untuk kelebihannya yaitu yang pertama mudah dioperasikan, yang kedua siklus aliran yang baik, dan yang ketiga harga yang relatif murah. Untuk kekurangannya adalah sulit untuk dibersihkan, yang kedua koefisien perpindahan panas yang cukup rendah, dan yang ketiga adalah kurang efisien. Selanjutnya, untuk proses flow diagram dari proses pemurnian atau purification yaitu sugarcane juice itu nanti dimasukkan dalam chamber filter press. Nah, setelah melewati chamber filter press, cairan yang diinginkan akan melewati tabung-tabung evaporator. Nah, dari tabung-tabung evaporator itu nanti akan keluar dua, yaitu yang pertama uap dan yang kedua adalah sugar syrup yang kental yang diinginkan dan akan melewati proses kristalisasi pada proses selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada proses crystallization, yang merupakan suatu proses perubahan fase dari si bahan baku menuju ke berupa kristal. Bisa di next. Lalu untuk proses secara singkatnya, bahan baku akan dididihkan di dalam vacuum pan. Kemudian air yang terkandungnya itu akan menguap dan membentuk kristal-kristal gula yang disebut dengan mesekuit. Mesekuit ini merupakan campuran dari si padatan sirup dan juga kristal-kristal gula. Kemudian campuran tersebut dipindahkan ke dalam wadah besar yang disebut dengan crystallizer, di mana si mesekuit akan diaduk dan didinginkan untuk dilanjutkan ke proses kristalisasi. Baik, Sobat. Lalu untuk selanjutnya di sini ada proses kristalisasi, yang dimana merupakan suatu proses perubahan bahan baku menuju ke bentuk kristal. Untuk selanjutnya, nanti si bahan baku akan dididihkan di dalam vacuum pan, lalu si air akan menguap dan membentuk si mesekuit.
Masukwit sendiri merupakan campuran padatan sirup dan juga kristal-kristal gula yang berbentuk pasta. Kemudian campuran tersebut dipindahkan ke dalam wadah besar yang disebut dengan crystallizer. Yang di mana di dalam crystallizer ini si masukwit akan didinginkan dengan cara proses pengadukan untuk lanjut ke proses kristalisasi. Next, untuk selanjutnya alat yang digunakan yaitu vacuum pan. Vacuum pan adalah tipe panci masak yang beroperasi secara kontinu dalam pemasakan nira tebu menjadi pasta kristal gula. Alat ini merupakan alternatif dari penggunaan panci batch yang umum digunakan sebelumnya. Panci vakum ini dapat bekerja pada perbedaan temperatur antara suhu pemanas steam di kalenderia atau tabung pengaduk dengan suhu masakan. Akan tetapi sirkulasinya tetap terjaga dan terkendali dengan baik secara konveksi alami. Untuk selanjutnya ada prinsip kerja dari si vacuum pans. Seperti pada gambar, itu ada dua alat. Untuk yang di sebelah kiri itu merupakan si vacuum pans, dan yang di sebelah kanannya merupakan si crystallizer. Jadi nanti si nira kentalnya itu akan dididihkan di dalam vacuum pan, kemudian akan menguap dan membentuk si masukwit. Setelah itu masukwitnya akan dialirkan menuju ke alat sebelah kanan, yakni si crystallizer, untuk melalui proses pendinginan dengan cara pengadukan. Lalu untuk selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan dari si vacuum pans. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu pengoperasiannya yang secara kontinu, sehingga dapat menghasilkan produk gula yang berkualitas baik dengan volume yang banyak. Lalu untuk kelebihan yang kedua, dapat bekerja pada tekanan uap yang sangat rendah. Lalu kelebihan ketiganya, tidak membutuhkan proses steaming dalam pembuatan gula. Lalu untuk kelebihan yang keempat, efisiensi energi yang tinggi dan biaya perawatannya yang terjangkau. Lalu untuk kekurangannya yang pertama, purifikasi multikomponen dalam suatu larutannya itu tidak bisa dilakukan dengan satu tahapan operasi. Lalu kekurangan yang kedua, tidak memungkinkan pemisahan semua solut dari larutannya dalam satu tahapan operasi kristalisasi, sebab terbentur pada sifat kelarutan solut itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada proses flow diagram, yang dimana nanti bahan baku atau sugar syrup akan dimasukkan ke dalam vacuum pan. Kemudian bahan pemprosesnya yang berupa sukrosa yang sudah disuspensi dan juga gliserin dimasukkan ke dalam vacuum pan, diaduk, lalu dididihkan. Setelah itu akan menghasilkan si masukwit. Nanti masukwitnya ini masuk ke dalam crystallizer untuk didinginkan, lalu menghasilkan si cold masukwit. Nah, si cold masukwitnya ini akan dibawakan menggunakan alat transportasi berupa belt conveyor untuk menuju ke proses selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk proses sentrifugasi. Next slide. Jadi, untuk memisahkan mesosuit menjadi kristal gula dan molase, mesosuit ini dimasukkan ke dalam sentrifugasi berkecepatan tinggi. Jadi sentrifugasi yang berputar pada 1000 hingga 2800 putaran per menit, itu terdapat keranjang silinder logam berlubang. Next slide. Jadi selama sentrifugasi, molase keluar dari keranjang sentrifugal yang dilapisi dan ditarik keluar sentrifugal untuk dipindahkan dan dikirim ke tangki penyimpanan. Gula dipertahankan dalam keranjang sentrifug berlapis. Mata air digunakan untuk mencuci kristal saat disentrifugasi. Next slide. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, prinsip kerja sentrifug adalah memisahkan partikel yang terkandung di dalam suatu larutan menurut ukuran, bentuk, kerapatan molekul, viskositas dari medium tersebut, serta kecepatan rotor. Sentrifuge memanfaatkan gaya sentrifugal, yakni gaya berputar, yang menjauhi pusat lingkaran, sehingga pada suatu cairan, partikel yang lebih besar akan secara otomatis menjauh, sedangkan partikel yang lebih kecil akan berkumpul dan membentuk endapan di bagian tengah cairan. Next slide. Dan berikut sendiri merupakan proses flow dari proses sentrifugasi, di mana cold mesosuit yang kita sudah dapat dari proses sebelumnya dimasukkan ke dalam centrifuge dan kita akan mendapatkan wet sugar crystal. Next slide. Ya, untuk proses selanjutnya yaitu drying dan packaging. Ya, pada tahap drying dan
drying atau pengeringan ini merupakan salah satu proses yang mendasar dalam pengolahan gula. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas, konsisten, dan tidak dan bebas dari gumpalan maupun perubahan warna. Tentu pada skala industri ini perlunya alat yang tepat yang digunakan dalam pengolahan tebu ini agar menghasilkan gula yang berkualitas tinggi, yaitu daya rotari. Next yang selanjutnya. Nah, daya rotari ini bertujuan untuk mengeluarkan uap air yang menghasilkan gula yang berkualitas tinggi dengan menggunakan aliran panas yang masuk melalui pipa-pipanya. Nah, langsung ke prinsip. Nah, mula-mula panas ini dipindahkan dari gas ke padatan basah. Karena adanya perpindahan panas secara konveksi, maka temperatur dari padatan ini akan naik sehingga kehilangan uap air akibat dari kontak langsung antara gas panas yang dialirkan tadi dengan padatan basah. Nah, lalu kristal basah yang dikeringkan dalam daya rotari ini dengan menggunakan udara panas ini, kita itu ingin mencapai hingga kadar air 0,02%. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan suhu yang tidak lebih dari 70 derajat Celcius. Itu guna untuk menghasilkan produk yang lebih maksimal. Selanjutnya. Jadi di sini juga ada keuntungan maupun kekurangan dari alat tersebut, yaitu dari segi keuntungan sendiri dapat mengeringkan baik lapisan luar maupun dalam dari suatu padatan, dan selanjutnya penanganan bahan yang baik sehingga menghindari terjadinya atrisi aus pada mesin. Kemudian proses pencampuran yang baik memastikan bahwa terjadinya proses pengeringan bahan yang seragam dan merata. Dan efisien panas yang tinggi, instalasi yang mudah, baik itu menggunakan daya listrik cukup sedikit. Kemudian adapun kekurangan dari alat tersebut yaitu dapat menyebabkan reduksi kuran karena erosi atau pemecahan dari bahan. Setelah itu ada karakteristik produk yang kering yang inkonsisten, ya. Kemudian ada efisiensi energi yang rendah. Kemudian ada perawatan alat yang cukup susah. Soalnya, nah setelah melalui proses dari dry rotary atau pengeringan itu akan dialirkan lagi ke proses vibrating screen. Nah, guna dari vibrating screen ini bertujuan untuk memisahkan bahan yang telah kita olah tadi dari proses pengiringan, kita pisahkan berdasarkan perbedaan ukuran. Yang sebelum itu akan kita masukkan ke tangki penyimpanan. Next yang selanjutnya. Nah, sesuai dengan namanya, vibrating screen ini bekerja sesuai dengan kecepatan getaran. Nah, dari alat ini memiliki saringan dan ukuran mesh yang berbeda-beda. Jadi semakin ke bawah, mesh-nya itu akan semakin kecil dan semakin banyak yang mesh yang dimiliki. Jadi mula-mula feed itu dimasukkan kan. Feed ini dimasukkan ke lubang-lubang. Jika ukuran feed ini sesuai, itu akan langsung masuk dengan besar ukuran yang sesuai. Kemudian ada segi kekurangan maupun keuntungan dari alat ini, yaitu pada segi keuntungan sendiri yaitu mampu menghasilkan produk yang seragam, dapat digunakan dengan kebutuhan dan kapasitas yang berbeda-beda. Kemudian ada papan lubang pada vibrating dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada segi kekurangan yaitu kurang cocok untuk operasi pengayakan dengan materi yang berukuran besar, dan biaya yang digunakan pada alat ini cukup mahal. Dan untuk slide yang selanjutnya. Nah, berikut cara pengoperasian dari alat vibrating screen. Lanjut. Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Lanjut, Cak. Ya, berikut hasil flow dari pengolahan gula tebu ini yang pertama-tama yaitu melalui harvester transportasi itu, terus selanjutnya melalui alat rotary drum. Nah, ini rotary drum ini gunakan untuk proses washing dengan intensif, drum yang berputar dengan disemprotkan air dengan suhu yang tinggi. Nah, kemudian dialirkan lagi melalui alat transportasi seperti belt conveyor. Nah, kemudian didapatkan pada alat, nah ini kan didapatkan produk yang bersih. Kemudian dialirkan lagi ke alat seperti swing hammer ini, yaitu seperti heavy duty hammer. Nah, atau disebut dengan HDAS. Nah, alat ini tuh bisa mengoyak atau mencacah untuk memudahkan dalam proses pemerasan nira yang kita olah pada proses yang selanjutnya. Nah, itu kemudian dialirkan lagi melalui alat transportasi belt conveyor, kemudian melalui alat diffuser. Nah, alat diffuser ini yaitu alat yang digunakan untuk dalam proses ekstraksi dengan konsentrasi gula yang tinggi dan tebu yang telah dipecah sebelumnya pada alat HDHS tadi. Nah, kemudian didapatkan cake collector, ya 2 produk ya, cake collector dan sugar cane juicy, itu seperti jusnya, niranya itu. Nah, cake collector itu nanti digunakan sebagai bahan dalam bahan bakar evaporator. Nah, ya bisa dibawain lagi. Nah, pada tahap yang selanjutnya yaitu purification, yaitu dengan menggunakan chamber filter press, yaitu proses filtrasi dari hasil ekstraksi tadi itu untuk memastikan tidak ada pengotor yang tercampur pada nira yang kita olah selanjutnya yang kita butuhkan tadi. Nah, itu. Jadi nanti dialirkan lagi. Nah, pada proses seperti vakum evaporator ini kan. Nah, ini tuh gunanya untuk memisahkan antara meskut menjadi gula dan molase. Nah, dihasilkan meskut dan meskut yang dingin. Kemudian didapatkan hasil bahan kristal yang basah, masih belum kering. Nah, dari hasil yang kristal yang basah nanti itu didapatkan dilanjutkan dengan proses pengeringan agar dapat produk gula yang mengkristal kering dengan alat drying rotary. Nah, pengeringan dari proses alat drying rotary ini menggunakan aliran panas hingga bahan mencapai kadar air serendah 0,02%, sehingga selanjutnya nanti pada tahap yang selanjutnya yaitu vibrating screen. Nah, dari vibrating screen ini untuk sebuah penyaringan kristal gula tadi yang telah terbentuk dan dipisahkan berdasarkan perbedaan ukuran. Nah, yang kemudian dialirkan lagi ke tangki penyimpanan. Itu bisa. Yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi karena kami melihat potensi dari industri gula ini tidak hanya bisa menghasilkan satu produk, melainkan 2 produk. Jadi di sini pada proses sentrifugasi kan tadi terpisah antara wet sugar crystal dan molase. Jadi setelah kami cari tahu lagi bahwa molase ini bisa bernilai ekonomi yang cukup bagus. Jadi kami menyimpannya dalam storage bin dan mungkin
nanti akan kami package dan kami pasarkan. Mungkin sekian. Oke, untuk selanjutnya ada perancangan belt conveyor. Next slide. Oke, dalam merancang alat transportasi khususnya belt conveyor pada suatu industri diperlukan analisis dalam berbagai hal, diantaranya lebar belt, kecepatan belt, daya kemiringan, panjang lintasan, serta ketinggian belt. Next slide. Jadi untuk karakteristik material yang kami gunakan sendiri merupakan batang tebu, di mana tingginya itu kurang lebih dari 2,5 sampai 4 meter. Sementara diameter batang itu 2 sampai 4 cm dan densitasnya itu berkisar di antara 272 kg per meter kubik atau 17 pound per feet kubik. Jadi kurang lebih ada 3 belt conveyor yang kami gunakan di sini. Jadi setelah mengetahui ini apa namanya densitasnya sesuai tabel pada buku Welles. Jadi recommended maximum inclination-nya itu berkisar di antara 20 sampai 25 derajat. Tapi dari kami sendiri di sini kami hanya memakai sudut 0 sampai 10 derajat karena medan dari industri kami sendiri tidak terlalu terjal. Next slide. Selanjutnya untuk kapasitas belt, di mana data yang sudah diketahui pada slide sebelumnya yaitu kemiringan antara 0 sampai 10 derajat dan kecepatan yang kami inginkan itu kisarannya 100 feet per menit dan lebar beltnya yang kami inginkan juga 14 inch, maka diperoleh kapasitas belt yang berkisar di antara 27,99 sampai 33 ton per jam. Next slide. Nah, sekarang untuk kecepatan beltnya sendiri, data yang diketahui pada industri gula ini yaitu lebar belt 14 inci dan jenis material batang tebu. Jadi untuk batang tebu sendiri ini kami masukkan ke dalam wood chips atau grain. Jadi kurang lebih kecepatan maksimumnya sendiri itu berkisar di antara 500 feet per menit. Next slide. Yang terakhir adalah konsumsi daya. Jadi berapa sih daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu belt ini? Jadi data yang diketahui adalah sudut 0 sampai 10 derajat. Yang terus selanjutnya adalah jarak perpindahan antara satu alat dan alat lainnya kurang lebih 500 feet. Sementara untuk kapasitasnya sendiri juga tadi sudah diketahui 27,99 sampai 33 ton per jam. Nah, jarak panjang konveyornya ini bisa dihitung menggunakan rumus jarak per cos sudutnya sendiri yaitu 10 derajat didapatkan angka 595 feet. Sementara tingginya itu tangan dari 10 derajat dikali dengan jarak yang bernilai 324 feet. Nah, untuk power horizontalnya itu kurang lebih 0,8 horsepower. Untuk power vertikalnya itu 10,69 horsepower dan power MT-nya ini kami baca dari tabel di mana length conveyor-nya itu kan sekitar 500 feet dan lebar beltnya itu sekitar 14. Walaupun di tabel sendiri tidak ada, mungkin kami di sini hanya mengira-ngira, jadi kami hanya memakai 0,5 horsepower. Nah, di total semuanya kurang lebih 11,87 horsepower. Next slide. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.